Ternyata menikah itu seperti bunuh diri. Oh iya? Pertama, itu udah masuknya ke KDRT. Kenapa sih ada seorang suami yang kok sama anaknya sendiri dia Sampai terganggu saya gitu? Semua kasus yang berat itu awalnya dari ancaman. Bedakan, beda kasus, blak-blakan. Di sini aku dan kita bakalan ngupas tuntas curhatan kalian secara blak-blakan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita. Mudah-mudahan bisa kasih kalian inspirasi dan solusi. Jangan skip sampai selesai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi ke Bedah Kasus Blak-Blakan episode 2. Teman-teman yang belum nonton episode 1-nya seru banget karena kita belajar banyak tentang seluk-beluk suka duka rumah tangga, khususnya perselingkuhan. Teman-teman boleh nonton dulu ya sebelum nonton ini. Kali ini kita udah sampai di episode 2. Seperti biasa, aku nggak sendirian. Tetap ditemenin oleh teman-teman yang sudah berpengalaman tentunya, yang bisa kasih teman-teman solusi, saran, dan masukan supaya bisa tahu kira-kira setelah ini harus melangkah kemana gitu. Bukan ke pelaminan ya. Pertama, aku akan bacain lagi satu kasus yang ternyata tuh ngebikin aku mikir, ternyata masalah dalam rumah tangga tuh nggak hanya perselingkuhan aja ya, ternyata banyak loh. Banyak banget ya yang justru kayak menguji mental kita banget gitu. Oke, aku akan mulai bacain karena udah mulai panas. Udah tarik nafas dulu. Iya. Berat ya? Berat banget. Dan gak disangka-sangka ternyata ada loh Ada yang yang ceritanya begitu. kayak gini gitu kan. Yang biasa kita tonton di Sinetron itu aja kan. udah. Iya. Baik. Ternyata benar adanya. Iya benar, ada suami yang suka ngegas, terus dia dikejar-kejar, Kejar-kejar apa? Pocong. dikejar-kejar gas, dikejar-kejar. Oh, gas, tabung gas 3 kilo. Iya, dan ini ternyata ada gitu di kisah nyata gitu. Oke, aku akan bacain ya. Menurut kakak, aku pantas gak pertahanin rumah tanggaku yang baru berjalan 1 tahun 3 bulan? Masih manis lah ya harusnya ya. Masih honeymoon, traveling, Belum selesai itu. belum pusing biaya sekolah anak kayaknya ya. Semenjak punya anak, anakku baru 3 bulan, suamiku jadi gampang marah, emosian sampai mecahin barang yang ada. Marahnya karena dia kesel sama anaknya sendiri kalau lagi rewel. Nangis gitu kan berisik. Dia kalau keganggu sedikit langsung marah-marah. Malah sampai mau nyelakain anaknya sendiri dan mau nyakitin aku. Sampai segitunya ya. Dia bilang aku nggak becus ngurus anak. Padahal wajar, namanya juga ibu baru. Dia malah bilang kayak gitu, bukannya ngedukung aku buat belajar ngurus anak. Jujur, aku nggak sanggup lagi dibentak-bentak sama dia. Pengen rasanya dia tuh berubah, tapi sampai saat ini dia masih kayak gitu. Sempet ingin menyerah, namun aku nggak mau anakku jadi korban broken home. Jadi aku terpaksa nyimpen rasa sakit aku demi kebaikan masa depan anakku. Nah, gimana tuh? Boleh gue lepasin nih. Silahkan. Pertama, itu udah masuknya ke KDRT. Oh iya? Iya. Mecah-mecahin barang walaupun... Oh iya, verbal. Jadi KDRT itu nggak cuman pukul gitu ya. Kalimat. Itu ada 6 Non-verbal kalau nggak salah ya. Ada 6 jenis KDRT yang kalau lu ke kantor polisi itu akan ditangani dengan baik. Oh iya? Sama lu ke Polres aja, laki gue ini KDRT, nanti tinggal dilihat ada dia verbal kah, psikologis kah, spiritual kah, atau finansial kah, yang 2 lagi gue lupa. Itu kalau lihat dari kasusnya dia itu udah masuk ke KDRT. Jadi pilihan ada di dia. Kembali berat lagi, pilihannya ada di tahun. dia. Setahun Karena ya? kalau udah ngancam, semua kasus yang berat itu awalnya dari ancaman. Oh iya? Jadi ada temen yang datang ke gue juga, awalnya gue gitu, gue tuh sebel gitu, gue ini gitu. Aduh. Ya Tapi ada ya? biarin. Sampai Ada. ancaman tusukan gitu ya? Ada sampai ngancam bunuh segala macam juga ada. Ini nih udah, menurut gue sih udah sinyal. Jadi si suami tinggal nunggu trigger aja. Oh gitu. Kalau ada Trigger. satu kasus apa ada yang yang bikin sampai dia nanti, memuncak itu bisa dilakukan. Dia ngeri juga.
Iya, jadi menurut gue sih si Mbak ini cari pertolongan Pertolongan ya. pertama datang dulu ke walinya. Karena seserius itu ya. Seserius itu. Itu jangan dianggap enteng. Jangan demi anak Nah, bla 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 itu. karena anak juga shit, punya lah. hak untuk dapat bapak yang baik ya. Yes. Itu anak lebih tertekan, lebih traumanya akan lebih besar ketika Karena dia nonton. menghadapi menonton bapak ibunya. iya, Kejadian kayak ibunya gitu. masih 3 bulan lah, mumpung dia anak tuh belum ngerti apa, Iya, belum ngeliat betul, lebih iya, ini, 3 bulan dia cepet belum. ambil tindakan. Kalau menurut gue sih begitu. Ke Kira-kira- orang tua, berarti ke keluarga ya? Ke keluarga dulu. Kalau udah sampai ke fisik, udah ada bekas pisau, ke Tapi polisi. kira-kira kalau ditilik gitu, kenapa sih ada seorang suami yang kok sama anaknya sendiri dia Sampai terganggu seheboh gitu? itu sampai seheboh itu ya? Iya. Kayaknya laki gila ini. Aduh, Oh iya. bukan Itu gila kali sih, nyebutnya. sepertinya dia ada trauma. Mungkin dulu Oh, dia iya. dia diperlakukan Waduh. gimana gitu sama ayahnya atau ibunya, kebawa ketika dewasa gitu. Dia nggak tahan, mungkin dulu orang tuanya senang berantem di depan dia, mungkin dia sering mendapat ancaman dari orang tuanya atau siapa orang terdekat. Nah, makanya seberapa penting sih sebelum kita nikah, kita tuh tahu karakter dia gitu loh. Sedangkan kan, Penting. misalkan tanpa pacaran ya, kita nggak tahu karakter dia. Di awal kan pasti manis-manisnya aja yang Tapi apakah dipamerin dengan gitu kan. apakah dengan pacaran juga menjamin? Enggak. Tahu gitu kan? Enggak, Apalagi kan biasa, masa promosi ya. Masa promosi. Yo, Manis lagi dia. Tapi silar. Iya. Ketahuan asli-aslinya. Makanya itu gimana Iya, tuh? jatuhnya terjebak nggak sih atau gimana gitu? Kalau yang gitu sebetulnya dia nggak tiba-tiba ya. Iya. Sebelum pernikahan Biasanya akan kelihatan seharusnya udah dia kebaca ya? dia udah kebaca. Bisa Ini si tiba-tiba perempuan marah-marah. juga harusnya aware ya. iya. Enggak, si Iya, perempuan juga sepertinya ada, maksudnya ada orang-orang yang menarik orang seperti itu. Gimana? Gimana ya? Jadi dia ada trauma gitu dari dulu gitu, mungkin ya sama kasusnya dia di abusive dan lain sebagainya. Jadi dia kayak terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Ketika dia nggak sadar kalau dia naro marah, naro dendam kayak gitu. Ketika dewasa mencari pasangan, dia mencari yang seperti itu. Oh iya. Nariknya begitu lagi, nariknya Vibrasinya orang-orang sama yang ya? gitu, iya. Oh, vibrasinya sama aja. Sepupu gitu loh, nariknya yang seperti itu. Mungkin nggak ketahuan, enggak lah, harusnya ketahuan lah. Iya, bisa kebaca tetap. Sebelum pernikahan harusnya kebaca. Ketahuannya Ada- dari apa nih? Apa dari cara Kan misalnya- bicaranya atau dari Ya respon-responnya? kalau misalnya lagi gitu? ada masalah kan tiba-tiba kan kelihatan reaksinya iya, dia kayak gimana reaksinya biasanya ketika sih. marah gimana. Mau marahnya tetap dalam masa promosi tetap kan kebaca ya. Kayak nggak suka anak-anak kan itu bukan Nggak sesuatu bisa. yang tiba-tiba. Mungkin Iya. dia di sekeliling ada ponakannya atau apa Nggak terlalu gitu. sayang kan Nggak kebaca. terlalu ini. Berarti harus mencari pertolongan terdekat ya. Iya. Nah, Kalau ini itu sih udah menurut Mengerikan gua ya? udah urgent ke walinya dia dulu, ke orang tuanya yang bisa memediasi antara dia dan si suami ini mau gimana. Kalau dibiarkan ini bibit bahaya gitu. Sampai mencelakakan anak, mencelakakan dia, itu kan udah Bahaya udah banget. bahaya. Dia kalau dibiarkan itu zolim dia sama dirinya sendiri. Tapi kan masih 1 tahun 3 bulan. Nah, yang ibaratnya Ya tuh cuma masih sebulan juga ada. Kayak pagi. Iya ya. Keren juga ada. Soalnya gini, buat orang-orang yang saat ini masih single dan belum nah, menikah, betul banget. mungkin sekarang juga SD itu cita-citanya mau apa? Mau menikah gitu kan. rumah tangga. Bukan enak. Karena kebayanginnya kan gila berumah tangga tuh, kebayang-bayangnya tuh halu terus tuh. Bayangin tak sudah menikah enak ya, bisa Iya, berdua ada. kemana-mana, aku bisa traveling ke seluruh Indonesia, bisa selalu bersama. Gak mikirin harus Ya, nyari kan? duit ya, Ya, gak kan? mikirin ngurus Nah, anak. itu dia. Kan gitu kan kepikirannya. Iya sih. Yang itu yang teman-teman yang belum menikah yang mungkin Terlena ya, terlena sama gitu. yang Drakor kebahagiaan ya. semu yang tampak gitu yang di nggak tahu nonton apa ya itu Itu sampai. Iya. bisa jadi. Ya, jadinya Drama akhirnya apa. ya akhirnya tidak teredukasi gitu. Akhirnya mereka aku pengen nikah muda gitu ya, gimana nikah muda. Iya. Nikah muda akhirnya Nikah muda nggak apa-apa, asal. Nah, Ya, udah siap Asal. ilmu dan Udah, mentalnya. Pembekalannya cukup Cukup. dan memang dia sudah siap. Ada yang siap, maksudnya menikah muda sudah kondisinya sudah siap juga ada banyak. Tapi kalau ngelihat dari kebanyakan teman-teman
kita gitu, misalnya di sosmed masih alay-alayan, masih begini, masih begitu ya. Apalagi Nggak seindah itulah pernikahan. apalagi zamannya sosial media banyak banget pasangan yang berdua manis Iya. banget Manis deh, di tahu-tahu sosial di media. belakang. Siapa sih yang pengen gitu kan, akhirnya itulah yang orang tuh pengen segera menikah, pengen hidupnya kayak itu tuh gitu. Tapi mereka lupa untuk mempersiapkan ilmunya, Nah, jadi iya, kaget gitu. gitu. Nah, ketika kayak kita gini nih, kita cerita-cerita tentang kasus-kasus rumah tangga yang real, mereka kayak, aduh jadi takut nih nikah jadi gitu. insecure gitu. Ih, Akhirnya kok nggak jadi nikah, jadi semua kok nikah salah. kayak gimana ya? Gimana? Andi mengada-mengada nih ceritanya gitu loh, karena yang mereka lihat hanya yang bahagia-bahagianya aja. Nah, itu gimana nih? Mungkin ada masukan atau saran gitu? Dikurangin sih sosmed itu yang Nonton kira-kira yang sempurna, isinya pokoknya katanya yang sempurna banget tuh jangan follow aja deh, itu nggak usah dikurangin, jangan follow. Karena emang nggak ada yang too good to be true ya. nggak ada pernikahan tuh nggak ada ya, enggak lah, itu sempurna itu ya cuman di frame aja, cuman Iya. sekotak 5 gitu menit, aja. 1, 2, 3, manis 1, 2, banget. 3, abis Manis itu sih. cebokin anak, Iya, betul. cuci piring, nyapu Aduh. ngepel. Ini kita habis ganti ini duit. langsung cuci piring loh. Anak dikeluarin ya dari rumah sebelah. Buru dulu. Gitu sih. Ya itu mungkin yang sebelum memutuskan untuk menikah justru seneng banget nih harusnya kalau saat ini jomblo gitu, karena punya waktu untuk belajar dan Belajar bukan waktu sendiri. untuk nontonin sosmednya orang-orang yang kelihatannya bahagia banget. Justru belajar nih Pengalaman. dari obrolan ini akhirnya teredukasi kan, oh ternyata Iya, menikah tuh seperti ini ya, waduh berarti apa nih yang Iya. harus disiapin. Di situ udah mulai akhirnya oh iya ya ternyata harus ada pembekalan diri. Nah pernah nih dengerin podcast salah satu artis ternama di Indonesia, tapi mereka juga tipe yang ya agak-agak religius lah gitu. Malah mereka ngomong ini, ternyata menikah itu seperti bunuh diri. Oh iya. Padahal kehidupannya terlihatnya sempurna banget ya kan? Kayak negeri bak di dongeng. Semua orang mau itu. Suaminya kayak raya, Kayak dianya raya, ganteng, cantik, suaminya punya ganteng. anak. Wah kalau ngomongin harta bingung kali ngitungin hartanya gitu kan. Dianya cantik, gitu. Semuanya udah lengkap lah, sempurna. Tapi kata dia menikahnya seperti bunuh diri. Seberat itu ternyata, dan ya begitu. Makanya di Islam separuh agama tuh ya begitu. Makanya dia nggak jadi main-main sih, maksudnya ini yang harus teman-teman harus bekalin diri nih gitu, harus cari banyak nih edukasi mempersiapkan diri untuk menikah. Jadi jangan cuma aku pengennya suami yang kayak gini nih, yang seperti ini nih, yang selalu selamanya untukku gitu kan, tapi juga harus mempersiapkan diri ya dengan ya tadi cita-cita seperti ini. Ternyata bener sinetron Indosiar itu gitu. Ada yang begitu. Terus tadi kayaknya gue nangkep satu, dia mau merubah suaminya, dia mau suaminya berubah. Oh iya. Itu nonsense. Oh gitu. Lupakan. bisa ya? Iya, dia Bisa. bilang di sini pengen rasanya dia tuh berubah, tapi sampai saat ini dia masih kayak gitu. Gak bisa. Kalau dia Kenapa ya? mau berubah, kita dulu yang benerin. Oh gitu. Benerin sikap kita, benerin mungkin ada trauma-trauma yang kesimpan, kita nggak tahu apa gitu. Tapi kan kalau ngomongin ini merasanya lakinya yang salah, si Oh, iya. perempuan nggak punya salah. Jelas lakinya salah, iya. Iya. Lakinya salah. Iya, tapi kan maksudnya apakah perempuan ini Juga menyumbang kesalahan, kesalahan iya. kayak tadi sampai gitu bikin kan? dia marah-marah. Pasti ada, pasti ada. Cuman ini kalau ngelihat urgensinya, kalau yang episode pertama urgensinya lain lagi. Kalau yang ini udah masuk ke urgent. Urgent dia harus ambil tindakan. Karena itu udah menjurus ke harassment, ke apa sih, KDRT ya. Udah KDRT itu. Udah KDRT. Kalau dibiarkan kita nggak tahu. Jadi berarti suaminya nggak akan berubah itu ya? Kalau nggak Kalau nggak, walau alam ya, kalau berubah atau tidak itu kan Iya. kita nggak tahu ya. Kalau kan bolak-balikin hati, tapi tetap kita cuman butuh untuk pertolongan. berubah Tim itu Salabim itu nggak bisa. nggak bisa, maksudnya. harus ada kitanya kan. Allah tidak akan berubah nasib suatu Ya, kaum kalau kalau kitanya- kitanya nggak berubah gitu kan. Jadi kalau dia mau lakinya berubah, dia juga harus berubah. Nah, Tapi ini udah masuk kategori urgent. Menurut gue sih cari walinya, ceritakan tapi bagaimana apa yang terjadi. menceritakan ke orang tua nih, kadang kan orang tua juga reaktif nih. Maksudnya gini, datang ke orang tua baru cerita kayak gitu, orang tua langsung yang heboh. Siapa orang tua mana sih yang nggak pengen anaknya digituin gitu. Kalau misalnya hasilnya jauh justru udah saat ini juga selesai gitu, itu gimana? Oh, itu petunjuk Allah juga kan. Gitu ya. salah satu petunjuk ya. Petunjuk Allah, berarti kita nggak tahu orang kan tua dari itu mana. Dari mana. Kadang-kadang
Oh iya, gitu ya. ke pernikahan kita mau menikah misalnya dipersulit ya. Dipersulit itu misalnya orang tua tidak setuju, orang tua juga nggak mungkin nggak setuju tanpa alasan kan, pasti ada. Mungkin di mulutnya nggak mau dia begitu, mungkin dia nggak bisa ngomongnya gitu, tapi pasti ada di dalam hati orang tua ini nggak serp nih, kayaknya nanti anak gua kenapa atau kenapa, itu pasti ada. Nggak mungkin ada orang tua yang mau mencelakakan anaknya, nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya itu egonya orang tua, Nah, karena kan orang tua misalnya dia yang kaya gitu kan, yang kaya gitu kan, Ini curhat tapi gimana ya? soalnya orang tua kadang-kadang ada egonya juga. Iya ada. Nah itu gimana caranya memisahkan si ego dan emang benar itu feel-nya orang tua bener gitu. Kalau orang tua yang ngurus bener sih, gue rasa nggak. Tapi hampir semua orang tua mau kata ngomongin ego tetap aja tetap feel-nya ada. berasa ya. Ini ada yang feel-nya tuh biasanya bukan, kalau yang sedikit-sedikit mungkin bisa ditoleransi ya, nggak ada yang sempurna. Tapi kalau udah sesuatu yang besar, biasanya itu orang tua, aduh jangan deh, aduh apalah atau apalah gitu. Terus kalau pernikahan ya ada aja. Berat loh. ada aja. Gitu. Jadi si Mbak ini juga telisik lagi kalau dia mau ngobrol lebih lanjut, gitu telisik lagi ke belakang. Sebelum menikah mungkin entah dia kawin lari kah atau gimana kah gitu. Itu dia kita nggak diceritain ya. Kita nggak tahu dari, maksudnya 50% masalah yang dia sumbangkan itu di mana? Di dosa mana kah, izin kah, apakah gitu. Kita sampai suaminya bisa semena-mena seperti itu. Sampai ada dosa yang dibawa. Ada dosa yang dibawa. Setuju nggak sih sebelum nikah dua-duanya tuh siapapun ya yang mau menikah itu harus tobat bareng-bareng dulu gitu? Tobat setiap saat wajib banget. Karena apa ya, dua orang yang beda dengan dosanya masing-masing akan bersatu. Jadi kayak bawa bekal dosa masing-masing gitu nggak sih? Dan drama. Kalau dosa lo kalau menurut gue ditanggung sendiri-sendiri ya. Ya nggak, maksudnya kan kita nggak paham nih masing-masing punya dosanya apa sebelumnya, dan tiba-tiba kan masuk ke satu rumah tangga yang sama gitu, yang baru nih asal gitu. visinya sama, terus akhirnya sama-sama bertobat lah gitu ya. Maksudnya satu tujuan gitu. Misalnya mau kemana pernikahan ini kayak gitu. Nggak asal nikah, asal kabur dari rumah, misalnya nggak tahan dengan tekanan dari sana sini, jadi asal ketemu dia masalah baru lagi ada lagi ya. Iya asal ya itu harus kalau tobat mah wajib gue rasa. Maksudnya nggak harus menikah pun, nggak akan menikah pun ya, tobat aja gitu. Ya artinya berdua si calon suami dan calon istri pun sebelum menikah benar-benar harus duduk bareng lagi ya. Ta'arufnya tuh ta'aruf beneran gitu, bukan ta'aruf ya cuma jalan-jalan makan kayak gitu, pacaran. Di bawah yang ada di bawah. Itu mah lagi dikibulin. Nah, kibulin lu. Nyari kata yang cocok apa ya? Kibulin. Oh gitu, tapi kan dia ngeliatin kok dia cinta banget sama aku, itu gimana? Kan cinta kan kita kalau udah segini ya, cinta yang beneran ini kita tahu kan ya. Memang kalau lagi segitu memang lagi, maksudnya usia muda, lagi halu ya. dari ini, kalau itu benar-benar harus menjaga diri tuh ya itu. Tapi setuju nggak sih ngejalanin pernikahan itu udah nggak butuh cinta lagi, tapi lebih daripada cinta gitu? Iya. Setuju. Iya kan? Setuju. Kayak cuma modal I love you kayaknya nggak bisa gitu kan? Nggak bisa makan. Ayam itu nggak bisa dimakan. Kalau dia dibagi kamu apa? Dimakan dulu lah. Belum lagi pasangan lo. Lu mbak di rumah lo. Iya, nggak bisa. Sedih. Nggak bisa. Nggak berlaku ya. Dan I love you, cinta itu kadang nggak yang manisnya aja kan. Cinta Ya, yang harus terima kekurangannya dia juga, ngoroknya iya, malam memang ngomongnya misalnya beda ya antara dia ketus memang bawaannya ketus nggak ada emosi. Bagaimana istri-istri thinking? Ngomongnya plok oke. Iya. Nggak ada manis-manisnya gitu. Kasih kita dibilang kamu aja udah apa sih kok ngomel gitu. Padahal enggak.
lagi lurus banget, kayaknya bener tinggi. Iya kak. Biasa ngomong pelan, bisa. Baru itu aja bisanya udah nyolot gitu. Iya kan? Feeling langsung oke. banget. Aduh, padahal ngomongnya biasa aja. Bercanda pun nyakitin makin. Bercanda, ini bercanda penusuk. Ngomongnya real banget. Bercandanya menghina dong. Aduh, ngomongnya apa adanya. Nggak kayak yang di sinetron atau di drama Korea ya gitu. Maksudnya dengan kalimat-kalimat Di drama Korea itu nggak ada. Tapi sebenarnya drama Korea sekarang udah ngasih tahu pedih-pedihnya. Oh, ada juga ya. Udah Kecuali mulai. postingan feed Instagram yang masih banyak yang bohong. Karena cuma ya Cuma bisa satu menit. dan cuma satu foto aja gitu kan. Jadi nggak bisa bohong banyak gitu ya. Iya, gitu. Bahagianya palsu. Jadi kayak telur itu dia mau menetas itu diketoknya dari dalam kan. Kalau baru dia keluar jadi ayam, jadi itik gitu. Tapi kalau dia ketok dari luar, busuk apa dia rusak kan, nggak jadi mati gitu ya. Kayak si Mbak ini, dia kalau mau pernikahannya atau dirinya jadi lebih baik, dianya yang harus berusaha dulu. Jangan ngarep sekitarnya berubah untuk dia. Dia yang harus berubah dulu. Sebelum nikah bisa, kalau udah nikah nggak bisa kan? Udah nikah dia bisa. Iya nggak, maksudnya orang lain yang berubah dulu. Kalau sebelum Kita ngasih promosi. Aku akan berubah demi kamu gitu kan. Iya. Gak mungkin itu nggak ada, nggak mungkin orang lain berubah untuk kita. Karena orang dia juga berharap yang sama. Bagus tuh kata-kata kunci. Dia juga berharap yang sama. Tapi Iya, kita berubah Kita seperti yang dia mau kan. Tunggu-tungguan kamu dulu deh. Berarti harus dimulai dari kita ya. Iya. Oke, dari Makci sama Mbak Nani nih ada pesan gak sih untuk teman-teman kita nih yang belum nikah, yang mereka tuh jadi takut gara-gara tahu oh ternyata kehidupan pernikahan tuh gak seindah drama Korea, drama India gitu yang joget-joget keliling tiang gitu kan. Ada nggak masukan gitu supaya mereka bisa percaya sebenarnya kehidupan pernikahan indah juga loh kalau kita mempersiapkannya dengan baik. Ya, balik lagi sih sebelum menikah masih banyak waktu sebenarnya, bahkan untuk mau menikah bulan depan, 3 bulan lagi itu masih ada waktu buat belajar gitu. Balik lagi mempersiapkan diri, tadi lurusin dulu nih ini tujuannya mau kemana, sama duduk bareng sama si laki-laki tadi gitu. Jadi biar kedepannya langkahnya sama. Samain dulu visi misinya ya. Apalagi yang belum masih jomblo itu bagus banget untuk cari banyak edukasi tentang pernikahan. Jadi jangan cuma dilihat yang baik-baiknya semua gitu, lihat juga situasi buruk-buruknya gitu. Nanti misalnya itu terjadi sama kamu, siap nggak gitu. Dan itu kayak gimana? Nanti cari aja, kan banyak banget hari ini tentang edukasi pranikah ya. Nah itu dipelajarin banget ya. Mumpung belum nikah, jadi jangan cuma buat jok-jok jomblo. Masih jomblo sih lo gitu, balikin aja yang suka godain kayak gitu. Udah kawin sih lo. Udah kawin sih lo. Enak. Gitu ya. Ya maksudnya jangan jadi apa namanya, ya jangan jadi gara-gara olokan terus langsung buru-buru nikah gitu, tapi justru ayo nih kesempatan buat diajak untuk sama-sama belajar gitu. Jadi yang udah menikah gimana caranya ngasih awareness ke teman-teman yang nikah pun, yang belum punya pasangan pun atau belum punya calon pun, ayo belajar gitu. Tambahin mah. Kalau gue sih buat Simba yang tadi, pepejeh kalau kata orang Sunda. Apa tuh? Omat tuh apa ya? Ini urgent gitu, segera ambil tindakan untuk Simba yang tadi. Kalau untuk yang masih jomblo, waras. Itu aja, waras, jangan halu. Jangan halu. ya. Injek bumi, injek tanah. Karena di tanah tuh ada kotoran, ada batu gitu. Batu, iya. Ada batu, ada kerikil, ada air, ada segala macam. Itu waras. Jadi aware dengan dirinya, dengan sekitar. Udah, gitu. Oke teman-teman semuanya, segitu aja episode kedua di Minum mana minum. Bedah kasus belak-belakan. Untuk teman-teman yang pengen juga curhat, boleh langsung DM aja ke Instagram aku @momalula. Insya Allah nanti akan kita bahas ya di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari Ayu Momalula Production. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh anak gue nangis. Ya udah gue closing aja. Kedengeran dia tuh. Iyalah. Dia mandi, dia ke Oh, belum kenal sama belum orangnya. kenal gitu. Jadi gue diapain?
Itu ahli tuh kayak gitu. Iya, Nyaring banget. dia kalau mau dimandiin ya itu karena orang lain itu dia kan. Ya udah, gua closing aja. Masuk ke suaranya, Masuk. ngejerit. Apa? Lo closing gitu. Kita kan lama emang begini keadaannya. Ya mohon maaf. Nanti tinggal diedit. Iya. Begini deh maaf. Tuh, belum motornya ya? Tunggu motor dulu. Tadi agak berisik. Udah nggak ada yang mau ditambahin lagi? Paling nggak lagi. Itu aja ya? Supaya pada berani nikah gitu. Ya maksudnya mereka tetap harus, maksudnya gini, ini ada kesempatan yang belum nikah. Ya udah, berarti Mulai berarti aja. gue gini ya, ada pesan-pesan untuk teman-teman yang saat ini belum nikah gitu. Nih, Jomblo. mau dilawan aja nih. Lawan aja biar Iya. ini jadi ini. Jadi gimmick. Bukan. Jadi gimmick.